puji pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mungkin dan kula saja bisa polong apangki niat ngaji asareng, niat iktikaf, juga niat silaturahim sebagaimana ampun menjadi kebiasaan dan kula saja setiap malam Jumat atu agi bangatuah atu agi kuruh kong langkong atu agi almarhum Haji Imam Rahmat pada setuju keluarga besar kita bangatuah bengkuru kita setuju nah muka-muka ben Allah Subhanahu wa taala isapura agusana bantuan gula sana saja setiap orang yang terus istiqomah melakukan ibadah kepada Allah terus istiqomah atau agi bangatuah bengkuru taitolan dan sebagainya. Para sepuh rahimakumullah badan gaula ajelas sakinah narasakina seminggu tamongkor tentang sholat sunat. Di antaranya sholat sunat seperti si ampun dan gula serang saja kawan ini ingki kadinto rakaatani ba'dal maghrib li hifdzil iman. Pada 2 rakaat lastaran salat maghrib kangkui aja geban araksa iman. Lastarena salat maghrib panjenengan ba'da maghrib tambahi salat 2 rakaat di antaranya juga saya sebut kalaban salat tacuna kadinto li hifdzil iman. Aja geban araksa iman. Ika dinto jelasaki manabi nang kadinto ing kitab kadinto kitab Nihayatuz Zain Abi Abdul Muti Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi nang kadinto jelasaki bahwa surat semaus kadinto adalah nomor situng surat inna anzalnahu fi lailatul qadr kaya tambahi surat Al-Ikhlas 6 kali, tambahi surat Al-Falaq sekalian, kemudian An-Nas sekalian. Pas saampona salat pas satu ada ke Allah Ta'ala. Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfadhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Nika doanya artepon kurang lebih neng giga dintoh ya Allah abdina netep da ka panjenengan agama badan kaula iman badan kaula pas jaga aki ya Allah iman ban agama badan kaula dek badan kaula cili dalem odi badan kaula dalem tatkala ni mate badan kaula ban tatkalana napa meninggal dunia badan kaula. Nengka dito redaksinya berdua mamati wa ba'da wafati. Pada saat anaza dan pada saat meninggal dunia. Artinya pasca meninggal dunia. Jadi ini kaduan panjenengan mana bitaon yang ke Arab. Lo panapa adua ya Allah. Badan kaula nitep agama. Badan kaula beriman badan kaula kaangku ijaga aki badan kaula. Baik badan kaula pada saat hidup dan pada saat badan kaula proses meninggal dunia dan pada saat badan kaula ampun meninggal dunia. Ini kan doanya pandai. Ini adalah doa yang terus kita baca saampun gula bi panjenengan ngalakoni salat sunat salastarena ba'da maghrib 2 rakaat kalaban surat sikasebut. Tacuna kaangku ini tepaki iman ben agama daga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah starina maghrib kadinto sebisa mungkin jangan dibuat aktivitas selain ibadah kepada Allah. Termasuk banyak sholat nika langkung sae. Bain bada boleh amalan kangkui nak foto. Ulama adabu manabi gulabi panjen aduana potrah bon kompoi dan sebagainya. Kak dinto Fatihah ada ke Imam Ghazali. Kemudian baca Fatihah sekalian, Qul huwallahu ahad sekalian, ayat kursi sekalian, pas istighfar 10 kali. Jadi bismillah sampai waladhdallin panjenengan, kemudian ditambahi Qul hu sekalian,
ayat kursi sekalian, kemudian terakhir astagfirullah innahu kana ghafara, sepenting istighfar 10 kali. Lastarena maus gadinto panjenengan pasatua deka Allah, ya Allah kencerna panapa se maus dan guru kadinto pada paaki deka Imam Ghazali ban muka-muka kelaban barokana bacaan gele ban kelaban barokana Imam Ghazali anak beten kaula seanya mafulan bin fulan atau kompoi beten kaula seanya mafulan bin fulan, muka-muka itu tiagina anak sesoleh atau soleha, anak yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlak yang mulia dan lain sebagainya, termasuk panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa taati Rasulillah. Dekat dinto amalan orang-orang soleh kaangkui atu aki bengetuah atu aki nak potong atu aki potrana panjenengan malih teti anak sesoleh-soleha di antarana usaha kadito. Para sepor rahimakumullah, kemudian beda salat boleh manabi panjenengan keduan bektoh beda salatnya mana kadito salat rakaataini nang kitab kadito lil unsi fil qabri. Jadi beda salat mutlak juga. Salat mutlak kadito diperuntukkan untuk si mayat. Nang kadito dawaki sareng Kanjeng Nabi, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Artinya sekadito secara global mayit kadito sepaling sangat, sepaling napa? Fitnah, sepaling rajah nang kuburan adalah malam pertama. Malam pertama nikah paling napa yang dihadapi oleh si mayat adalah risiko luar biasa. Istilahnya fitnah kubur luar biasa. Terus dengan kedebaki farhamu bisadaqah man yamutu. Farhamu makani isra sampean kapti bisadaqah tikalaban arbai atau sedekah man yamutu deka orang si mati. Jadi malam pertama, malam adaan ikan di orang yang meninggal dunia yang telah dikuburkan kadito panjenengan sedekah. Artinya rebai jarang matura, diberi sedekah. Karena sedekah itu nyampe kencerna panjenengan umpamana nyabe kota amal, peseda kota amal kalau berniat ya Allah kencerna daripada ka embu badan kaula sanyama siti. Kota badaka reng sepo badan kaula sanyama Ahmad. Dan lain sebagainya. Ini pahalanya nyampe. Jadi malam pertama itu adalah jabun Kanjeng Nabi kadito farhamu bis sadaqah. Ini sereh kengai orang si mati dia kalau bencara memberi pahala sedekah. Seperti seampun dialami sering Sa'ad bin Ubadah. Sering dan gula ada pada kapanjenengan Sa'ad bin Ubadah asadeka kaangkui embuun seampun meninggal dunia, asadeka kebun yang sangat luas. Kencerna parengakina deka almarhumah yang sudah meninggal dunia. Ya karena dawuh Kanjeng Nabi kadito farhamu bisadaqah. Terus faman lam yajid falyusalli rakataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab marrah wa ayatul kursi marrah wa alhaakumut takatsur marrah wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Umpamana panjenengan tadi obeng kanggo sedekah akina. Artinya kanggo arabai orang si mati gele. Mada pun kadinto asolat tabaan 2 rakaat. Yang mana 2 rakaat ini dalam setiap rakaat lastarina Fatihah, ayat kursi sekalian, alhaakumut takatsur sekalian, qul huwallahu ahad 10 kali. Nega, di antaranya keterangan-keterangan yang ada di sini. Jadi adu aki orang atau berkerabat yang sudah meninggal di dunia karena memang malam pertama itu adalah sangat berbahaya bagi si mayat. Pada umumnya memang apa-apa tahlil betongare. Nika memang nang kitab serai diterangaki
hari napa 7 hari kali itu adalah memang dalam keadaan yang gawat. Artinya seperlo bentuk kalaban kenjeren. Tentunya panjenengan mon napa mabada tahlila bengatua keluarga dan sebagainya kan banyak yang diambil manfaat oleh almarhumah. Di samping bacaan yang ada panjenengan kan para hadirin napa orang yang tahlil kadisa kan mau Fatihah, kemudian mau Yasin, mau tahlil kadinto terdiri dari beberapa bacaan-bacaan, ada Al-Qur'annya, ada tasbihnya, ada tahlilnya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, semuanya lengkap. Dekat itu kan juga disampaikan kepada almarhumah pahalanya. Di samping kadisa pah panjenengan sebagai tuan rumah umpamana kan paling punten kan aparing aing segelas. Ini namanya sedekah. Jadi pahala sedekah aing segelas tambah kencerna kalimat-kalimat thayyibah yang ampun dibacakan seperti Fatihah, Yasin dan tahlil dan lain sebagainya termasuk silaturahim. Kan mana bikiai mana tua kadisa akan sekadinto. Sakina umpamani terjemah. Ya Allah, panapa saya baca panapa saya sedekah aki sareng kenapa? Sarang ahlul musibah bahasa nereng kampung atau ahlul manzil tuan rumah ben silaturahim ben napa kebagusan selain pada Pak Aki deka almarhum seampun saja sarang tuan rumah kan sekali itu min silaturahim min qauli la ilaha illallah min qauli sallallahu ala Muhammad min qauli astaghfirullahal azim min qauli subhanallah wa bihamdihi. Itu semua disebut oleh kiai yang berdoa. Seperti saya kedua gelak nang tahlil kebanyakan seperti itu doanya tahlil itu. Jadi madepak kenjeren seampun emaos sareng para hadirin pada saat itu. Para sepuh, para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga bade salat yang disebut dengan sholat istikharah. Sholat istikharah kan terbeda dua. Bada istikharah keng karena panjenengan andi kebutuhan yang sifatnya sewaktu-waktu. Ada istikharah yang sifatnya setiap hari. Manabi istikharah yang pertama tadi. Jadi panjenengan umpamana andi kebutuhan seperti panjenengan umpamana muka tuku panjenengan istikharah. Panjenengan umpamana aman tua panjenengan istihara. Ini namanya istihara sewaktu-waktu. Bukan sepanjang masa. Jadi diperlukan pada saat itu hanya sewaktu-waktu. Ya caranya ya sebenarnya tidak ada bedanya. Ya rakaat pertama adalah al-kafirun, rakaat yang kedua adalah al-ikhlas, kemudian pas satu ada ke Allah taala. Atu ada ke Allah taala. Minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya Allah, manabi kadinto urusan betan kaula dan kula muka tuku kadinto memang kasayan in dalam agama betan kaula, in dalam kawadian betan kaula, manter terus sarang panjenengan. Manabi memang kurang saya in dalam agama, manter tak terus sarang panjenengan. Nah, itu intinya. Kemudian ada sholat istikharah ini yang dikerjakan setiap hari. Jadi panjenengan mun tepa aman tua atau genga atau apa yang akan dikerjakan tidak. Jadi ini istikharah yang sudah dilakukan oleh ahli sufi. Engki kadinto setiap hari. Jadi kadinto nyamana istikharah mutlak. Kapan waktunya? Waktunya kadinto selangkong saya panjenengan lastare salat duha. Jadi panjenengan salat duha umpamana belum rakaat panjenengan paham salat usolli sunatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Rakaat pertama pada al-kafirun dan juga rakaat kedua al-ikhlas. Kenapa istikharah yang seperti ini? Istikharah kadinto adalah panjenengan minta petunjuk dari Allah taala tentang panapa saya kelakuan dalam zaman Pak Lekorjem. Jadi panjenengan atu ada ke Allah taala, ya Allah muka-muka panapa si pegal ekalaku dan gula arimangken manabi memang saya na dalam agama peterosaki pangeran manabi tak saya ampun dia peterosaki
Jadi saya kalau panjenengan nih kamu mulai dari pagi sampai pagi boleh hasil istikharah. Kadang-kadang kan panjenengan di rencana tanggi. Engkau laku intera kano, engkau laku intera ka sorbaja. Panjenengan kan ada rencana kadang-kadang. Lah panjenengan kan kadang ipaburung ben Allah Ta'ala. Ana apa bolana? Mungkin ini adalah kurang baik. Mungkin ini adalah kurang bermanfaat. Sehingga apa-apa yang akan kita lakukan itu hasil istihor semua. Hasil napa? Minta petotu ke Allah Ta'ala. Dan ini kan setiap hari kita lastarin sholat duha, panjenengan sholat. Anggap sholat duha dan setengah petok. Mungkin lagi awalnya sholat duha nih kan. Karena sopu jadi ngadan mungkin. Sopu ngada. Jadi tontonan sholat duha nih kabeh ngada. Cak beri panjenengan sholat isyraq umpamanya kita mengikuti pendapat yang ada dua versi. Kemudian sholat duha, kemudian sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu adalah minta tonton dari Allah Ta'ala. Ya Allah, betul kalau makin keluar, mantan bermanfaat. Seakan-akan seperti itu. Jadi atua kita, seampuna ngelakuin sholat kita berdoa. Nika sholat istikharah namanya sholat istikharah mutlak. Tidak apa-apa kita kerjakan. Gue lebih panjang umpaman berdebak tolok kenapa? Bahkan itu lebih baik karena apa? Terkontrol apa yang akan kita kerjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul diawasi. Betul-betul diawasi. Jadi tidak apa-apa, tidak ada salahnya kita. Sebelum panjenengan mulai alaqo, kita sholat duha. Setelah itu kita sholat istikharah. Insya Allah kehidupan kita akan semakin baik dan barokah. Kalau kita diawali pagi hari itu dengan aktivitas ibadah, insya Allah terus seperti itu. Usaha-usaha umpamanya kita kerja, baik ala kode ke sabe, ala kode ke toko, atau ala kode ke pasar, ala kode ke kantor, insya Allah barokah ben Allah Ta'ala. Ini kasih kabar lo. Kadang-kadang kita banyak rezeki tapi kurang barokah, akhirnya tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita sedikit rezeki tapi barokah, itulah yang membuat kita selamat. Jadi dengan diawali dengan seperti tadi, kita sholat duha, nyon ke Allah Ta'ala rezeki sehalal, sebarokah, sebanyak. Sampaikan itu kita istikharah. Moga-moga aktivitas dalam masa 24 jam ini betul-betul yang bermanfaat bagi kita. Betul-betul yang tertipu nganah itunya kantos akhirat. Dan ini kan adalah istikharah namanya. Lo kenapa kita kerjakan? Itu adalah baik bagi kita. Para hadir rahimakumullah. Kemudian mereka dinto seperti yang sebut lagi gila. Bada boleh kak dinto wamin husolatul isti'adah. Enggak boleh. Kor kencang alako. Bada salat nika salatul isti'adah. Nika adalah rakaatan ba'da salat duha. 2 rakaat marina salat duha. Nika kenapa? Nika yanwi bihi ma sunnatal isti'adah. Yaksudu bihi ma anna Allah Ta'ala yu'idhuhu min syarri yaumihi wa lailatihi. Jadi kadito salat isti'adah kadito nyon raksah dek Allah Ta'ala manter ijawakina dari kecubaan yang zaman Pak Lekor jam nih kan. Artinya lestari salat panjang pahatua manter ijawakina dari panapa-panapa si teti sosana yang dalam agama ben dunya, yang dalam agama ben kehidupan sekeluarga. Nikah salat isti'adah. Panapa carana? Kadito debaki lastarina salat Fatihah panjenengan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua, rakaat kedua adalah qul a'udzu birabbin nas. Nikah qul a'udzu birabbil falaq bin annas. Dak pandai lagi. Dak pandai. Jadi ini kah salat isti'adahnya mana? Mungkin sunat mutlak lo kenapa panjenengan desetana? Artinya panjenengan sholat 2 rakaat pasatu ada ke Allah Ta'ala menteri kewagina dari kesesaan, dari belai. Ini namanya juga sholat isti'adah. Para sepuh rahimakumullah, pacukan pada boleh kadito sholatus safar.
Salat bepergian, gila maklum nih kan. Benimun ahajja atau murad tok saya setona. Panjenan intara keluar kota, salat kelu salat safar. Kasor baja salat safar dimin. Pas datangnya juga sekadin tuh salat. Pokoknya mungkin kenceng salat macam salat nih banyak. Bahkan salat sebelum akad nikah nih beda. Jadi panjenengan maman napa malaki na atau mama bini anak sebelum akad nikah suruh salat jimin. Jadi umpama nama kata akad nikah lah pas salat 2 rakaat gelu. Pas terok jalan umpaman putran panjenengan laki. Terok jalan ini beda bacana dari mantan laki ke mantan bini. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim nih kesih maus. Bani pasanan main HP atau agesa, cok mantan pasti bubi main HP. Jadi sekadin to mangkat dari compok nikah, ya Rahman ya Rahim sampai dekat compon mantan bini. Depak katahanan mantan bini pas maca kam min fatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nikah sekalian. Oh betul kali. Mare depak ke tempat akad kan, mari nikah kan ke tempat akad. Lastari akad pas turun intar ke mantan bini, maus ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Lastarin gadin to kan asalaman, mantan laki ben mantan bini asalaman. Dan nikah tanang si kanan asalaman, tanang si kacir neku benembunan mantan bini, eteku. Si kanan asalaman iki omben mantan bini kan sekali itu. Beda sih baca boleh. Kenapa sih baca? Barakallahu fi kulli wahidin fi sahibih. Baca 3 kali kayaknya Barakallahu fi kulli wahidin fi sahibih. Barakallahu fi kulli wahidin fi sahibih. Barakallahu fi kulli wahidin fi sahibih. Ini kayaknya 3 kali. Jadi itu proses kita. Jadi sebelum akad kita sholat berangkat dari roman mantan laki dengan mantan bini beda bacaan khusus sampai asalaman pertama. Barakallahu fi kulli wahidin fi sahibi. Baca 3 kali pas serepo bunuh-bunuh sebini. Serepo sampai akertek dalam hatena. Ya Allah mantar sanika. Nikah amalan kita pada saat potrang atau bawa kompoy panjenengan palaki atau bayi pabini Jadi cara seperti itu ya. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah, moga-moga dan bila semestanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatina fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.